Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Neng Maya. Aku hari ini mau membuat kue untuk lebaran. Ini kuenya kue muka ketan itu asli khas orang Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Ya, muka ketan ini bermacam-macam ya caranya. Nah, kebetulan aku dulu punya teman orang Palembang asli, diajarin cara buat kue-kue Palembang kayak maksuba, lada legit, kue suri dan lain-lainnya. Ya, ini aku sebutin bahan-bahannya langsung ya. Di sini santan aku pakai 1500 ml, santan kental ya. Kita masak mendidih, lalu kita ambil yang atasnya aja. Oke. Ini tepung ketan aku pakai 600. Ini aku pakai telur bebek. Ini aku pakai 15. Kalau misalnya pakai 10 ya ininya cuma 400 saja ya. Ini 15 butir. Ini butter sama margarin aku campur 300 gram. Terserah teman-teman mau separuh atau mau lebih banyak butter atau lebih banyak margarin, sesukanya aja ya. Ini butter untuk pengoles. Ini susu kentalnya 1 kaleng. Aku ini tadi pakai ya 1 kaleng ya, 1 kaleng yang biasa yang kecil. Ini gulanya aku pakai 600. Kalau aslinya sekilo itu terlalu manis, aku pakai 600 saja. Nah, ini nanti untuk penekan loyang, aku pakai loyang bisa 24 bisa 26 ya, jadi soalnya nggak terlalu tinggi ya. Ini nanti untuk penekannya. Nah, ini untuk satu lapisan 250 ml atau pakai sendok sayur gini aja, 2,5 ya. Oke ya. Oke teman-teman, aku pakai ini ya, kocokan yang manual yang zaman dulu banget. Ini kan dua jadul. Bisa kalau teman-teman mau pakai mesin juga bisa, cuma kan aku pakai ini aja ya. Ini kita masukkan telur, lalu gula. Ini kita ini aja ya, kita aduk gini aja. Kita aduk sampai gula larut ya. Kalau kuning telur bebek itu kuningnya bagus banget. Tapi teman-teman kalau nggak suka telur bebek, mau pakai telur ayam juga bisa ya. Ini teman-teman aku masukin susu kentalnya ya. Kita masukin tepung ketannya. Masukin santannya ya. Nanti margarinnya sama butternya terakhir. Tapi aku nggak dicairin, biasanya kan dicairkan ya ininya. Cuma aku nggak, temanku ngajarinnya nggak dicairkan, jadi grindel gitu nanti. Oke teman-teman, ini udah halus ya. Ini nanti mau aku saring dulu. Nanti habis disaring baru aku masukin butternya sama margarin ya.
biar nggak berindil-berindil. Aku jatuh, aduh, nggak pas. Teman, ini udah aku saring ya, kan halus ya. Nah ini kita masukkan butter dan margarinnya, jadi nggak usah dicairkan ya. Tapi kalau teman-teman mau dicairkan juga bisa ya. Cuma aku diajarinnya ya seperti ini, tanpa dicairkan. Oh ya teman-teman, santannya dingin ya. Jadi santannya kita masak dulu. Misalnya kita mau buat pagi, malam kita masak dulu. Jadi betul-betul dingin dia. Kalau panas nanti telurnya matang teman-teman. Ya, ada gini-gini aja. Jadi dia nanti berindil-berindil. Gerindil-gerindil, bahasa apa? Gerindil-gerindil. Tuh maksudnya mengapung-apung seperti itu. Ini kue Kak Ketan ini sedap, tapi buatnya lama, kira-kira 4 jam lah ya. Ini margarin sama blueberry-nya memang margarin sama butternya memang berindil-berindil kayak gini ya. Jadi dia berindil-berindil. Nah, kita masukin, aku pakai ukuran 250 atau 2 sendok sayur ya. Susah pakai ini ya. Nanti deh. Pakai 2 sendok sayur. Ini loyangnya ya, tuang sini. 1. 2,5. Dua setengah sendok sayur ya teman-teman. Ini aku oven api atas bawah sampai dia kecoklatan. Nanti lapisan kedua dan seterusnya sampai selesai kita pakai api atas. Oke ya, aku masukin ke oven. Ini aku pakai api atas bawah 180. Kita tunggu sampai kecoklatan kira-kira 20 menitan ya. Oke teman-teman, ini tadi aku ukur pakai timer kira-kira 20 menit ya. Ini yang lapisan pertama, api atas bawah. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung kayak gini, ditusuk-tusuk ya. Kita tekan-tekan dulu. Oke teman-teman, ini bisa dioles sama butter atau margarin ya, sedikit aja, sedikit segini aja. Oke, ini lapisan kedua. Ini selain misalnya teman-teman nggak ada ini, pakai sendok sayur, 2,5 sendok sayur. Aku tadi ukur pas 250 ml. Oke. Kita letakkan. Buat teman-teman, ini aku open, ini kan lapisan kedua, jadi api atas saja sampai selesai. Oke ya, kita masukkan. Jadi kita open api atas bawah, kan tadi awal api atas bawah, lalu lapisan kedua dan sampai selesai lapisan api atas. Sekarang terakhir api atas bawah supaya bagian bawah sampai matangnya merata. Oke ya, aku masukin dulu ya. Ini lapisan terakhir, aku pindah lagi ke rak bawah ya, soalnya kan kalau di atas takut cepet gosong. Tadi kan awal aku pakai rak tengah ya, soalnya kalau rak bawah terlalu jauh jaraknya. Jadi sekarang aku open api atas bawah lagi kembali ya, tetap 200 selama ya palingan 20 menitan lah. Teman-teman, ini alhamdulillah ini udah terakhir ya. Ini cantik kan? Yang ini apa namanya, sebagian coklat, saatnya diputer ya, jadi sama rata ya. Ini lapisan terakhir, kira-kira 20 menit api atas bawah, tergantung oven sih.
Ada yang 15 menit, ada yang setengah jam. Kita harus kenali oven kita masing-masing. Ini tetap kita tekan. Ini tadi adonannya sisa sedikit aja, cuma berapa sendok itu, jadi nggak usah dipakai semua daripada nanti luber. Yang ada ovennya banjir deh. Oke teman-teman, ini kita tunggu sampai dingin, baru kita potong-potong ya. Oke ya, di sini dulu ya. Teman, ini kuenya sudah matang, sudah dingin. Ini pinggirannya udah aku udah aku rapiin ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah ini sekarang nih, aku mau nyicipin ya. Mau cicipin dulu. Nih. Kuenya lembut banget tuh. Ih, lembut sekali. Harum. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau full butter boleh ya. Jadi lebih wangi. Mau full margarin juga bisa, selera aja ya. Oke, di sini teman-teman, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dicobain untuk lebaran. Oke. Assalamualaikum, bye, dadah. Lembutnya